I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berempat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul pengembangan aplikasi kesehatan berbasis blockchain. Pada materi saya persilakan. Baik, saya memaparkan materi kami. Yang pertama itu ada identifikasi kasus penggunaan yang tepat. Masalah spesifik dalam ekosistem kesehatan saat ini yang paling cepat diselesaikan dengan teknologi blockchain. Jawabannya memungkinkan berbagi data pasien antar penyedia layanan atau misalnya bidan, rumah sakit, dan klinik tanpa risiko pelanggaran privasi. Yang kedua, dalam proses pidana dan kesehatan reproduksi, penggunaan mana yang paling menjanjikan dan realistis untuk implementasi blockchain? Yang jawabannya menggunakan smart contract untuk mengotomatisasi akses data sensitif seperti riwayat kehamilan atau hasil tes genetik berdasarkan persetujuan pasien yang dapat dicatatkan saja. Dan yang C, apakah manfaat blockchain benar-benar signifikan dibandingkan solusi terpusat tradisional untuk kasus penggunaan yang diidentifikasi? Jawabannya memastikan keaslian obat prenatal dan alat kontrasepsi melalui pelacakan rantai pasok berbasis blockchain. Yang kedua, desain dan arsitektur aplikasi blockchain kesehatan. Jawabannya jenis blockchain mana yang paling sesuai untuk aplikasi kesehatan seperti publik, privat, atau konsorsium? Jawabannya konsorsium, yaitu hypergenetic fabric paling optimal karena memadukan kontrak akses terbatas dengan transparansi antar lembaga kesehatan. Yang B, bagaimana data kesehatan sensitif akan disimpan dan diakses dalam sistem blockchain? Apakah semua data akan disimpan on-chain atau menggunakan solusi off-chain dengan hash di blockchain? Jawabannya model hybrid atau data sensitif misalnya hasil tes HIV disimpan off-chain dengan inskripsi, sedangkan hash-nya dicantum di blockchain. Data sensitif seperti jadwal vaksinasi dapat disimpan di on-chain. Yang bagian C, bagaimana mekanisme konsensus akan diimplementasikan? Apakah pertimbangan kinerja dan keamanan untuk berbagai algoritma konsensus seperti POW, POS, RAF, dan lain-lain dalam konteks kesehatan? Jawabannya, yang pertama, konsumsi energi rendah. Kedua, latensi transaksi. Yang ketiga, mendukung otorisasi node. Bagian D, bagaimana smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses seperti penjualan akses data, transfer, penulisan data, atau pembayaran klien? Jawabannya, yang pertama, persetujuan akses data seperti bidan minta akses riwayat pasien, smart contract memverifikasi persetujuan pasien. Yang kedua, klaim asuransi otomatis saat persalinan selesai. Yang terakhir, bagaimana aplikasi blockchain akan beroperasi dengan sistem kesehatan yang sudah ada, misalnya THR atau EHR tradisional, sistem informasi rumah sakit. Standar integrasitas apa yang perlu dipertimbangkan? Jawabannya, gunakan standar HR7 PHIR untuk integrasi dengan EHR tradisional. API dapat menghubungkan blockchain di sistem rumah sakit. Yang ketiga, keamanan dan privasi data pasien. Yang pertama, bagaimana blockchain dapat memastikan keamanan data pasien dari akses yang tidak aman dan kebocoran data, mekanisme inskripsi dan kontrol akses apa yang diterapkan. Yang pertama ada enkripsi lapis.
atau ganda AS256 untuk data OK plus HSH 2526 on OK. Yang kedua, kontak akses berbasis atribut atau ABCAC hanya identitas dengan atribut tertentu, misalnya bidang dispesifikan dan dapat mengakses data. Yang B, bagaimana prinsip-prinsip privasi data seperti GDPR, HPA atau peraturan lokal di Indonesia? Bagaimana fasilitas dan akses, koneksi dan penghapusan data akan diintegrasi? Jawabannya, immutability terkontrol. Yang berikut ada potensi integrasi dengan teknologi lain. Yang pertama, bagaimana blockchain dapat diintegrasikan dengan teknologi kesehatan lain seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, perangkat medis dan big data untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Jawabannya yang pertama ada perangkat IoT mengumpulkan data pasien. Yang kedua, blockchain menyimpan data dengan aman. Yang ketiga, AI menganalisis data untuk hipotesa risk. Yang B, contoh aplikasi terintegrasi apa yang mungkin dan bermanfaat? Jawabannya IoT. Teknologi itu ada IoT, aplikasi dalam kayak bidang sensor janin, data real time kayak blockchain, manfaatnya pantau kehamilan 24/7. Yang kedua, AI, analisis pola data untuk prediksi risiko preeklamsia, diagnosis dini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.